Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa ayat yang Yesus sendiri sampaikan kepada kita. Ayatnya terambil dari Matius 15 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan ya. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saudara, kalau kita mau sedikit lebih kritis tentang ayat yang Yesus sampaikan, kita harus mulai membaca dari satu pasalnya. Satu pasal itu menceritakan tentang bagaimana para ahli Farisi mencoba ingin ngetes Yesus gitu. Mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan, ingin menguji Yesus, dan mereka ingin mendengar seperti apa jawaban yang keluar dari mulut Yesus. Sebenarnya mereka nggak mencari jawaban yang murni, mereka nggak mencari jawaban yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mereka hanya mau mencari celah, lemah dari setiap jawaban yang keluar dari Yesus. Tapi saudara, mereka nggak sangka bahwa reaksinya Yesus akan seperti itu. Mengutip tulisannya Nabi Yesaya, Yesus malah mengecam balik cara-cara mereka dalam memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya terlibat pembicaraan sama beberapa rekan sepelayanan saya. Dia cerita bagaimana permasalahannya mereka di dalam gereja mereka, di dalam tubuh Kristus mereka. Mereka banyak masalah, baik itu masalah administrasi, baik itu masalah pelayanan. Pokoknya banyak sekali deh masalah-masalah yang membuat akhirnya mereka teriritasi, dan secara emosional mereka sangat terganggu, dan sampai terucap dari mulut mereka bahwa kalau kayak gini mendingan kita leave aja deh, kita mundur aja dari tempat ini. Dan saya hanya mendengar aja sih mereka bicara seperti itu, dan mereka nanya pendapat saya, gimana menurut pendapat kamu tentang masalah ini gitu. Setelah saya mendengar ceritanya, saya cuma bilang, kalau kamu mundur, buat saya sebenarnya itu bukan cara yang benar, bro. Maksudnya gimana katanya? Maksudnya adalah, kalau memang kalian merasa punya masalah di dalam tubuh Kristus, kalau itu terjadi sama saya memilih untuk fight di dalam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, kalau memang kita ngerasa rumah kita punya masalah gitu, janganlah mengeluarkan sumpah serapah keluar dari mulut kita, dan akhirnya tanpa sadar kita bahwa kita sebenarnya mencaci maki tubuh Kristus yang memang Tuhan sendiri sudah tetapkan kita untuk ada di dalam situ. Kita fight untuk tubuh Kristus di mana kita tempatkan, kita rubah, kita coba perbaiki, bukannya malah meninggalkan. Kalau cuman soal meninggalkan sih, banyak sekali yang terjadi di luar sana. Setelah meninggalkan tubuh Kristus yang satu, mereka pergi ke tubuh Kristus yang lain karena ngerasa bahwa tubuh Kristus yang lain lebih baik daripada tempatnya yang lama. Dan mereka merasa bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang mereka maui. Akhirnya lupa bahwa sebenarnya bukan itu tujuannya. Saya bilang sama mereka, dimanapun juga kamu tertanam, permasalahannya sama, semuanya tetap sama.
masalah tetap akan ada. Yang jadi pertanyaan adalah sampai sejauh mana kita mau berbuat untuk tubuh Kristus di mana kita ditempatkan. Jangan sampai sumpah serapah itu keluar dari mulut kita dan akhirnya sampai Yesus berkata sendiri, sebenarnya kamu yang sudah menghina tubuh Kristus itu sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mendorong kita semua yang ada di sini untuk mulailah terlibat dalam banyak hal yang kurang yang ada di dalam tubuh Kristus kita sendiri. Gereja nggak ada yang sempurna. Gereja nggak ada yang lebih baik dari tempat yang satu dari tempat yang lain. Nggak ada, sama semua. Tuhan tuh punya alasan kenapa kita ditempatkan di tubuh Kristus yang ini. Karena Dia tahu bahwa kita bisa punya kontribusi yang baik, kita bisa menjalankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk bisa membangun tubuh Kristus itu. Jadi saya sarankan kalau memang kita punya masalah, janganlah kita meninggalkan tubuh Kristus itu. Janganlah sampai ada caci maki keluar dari mulut kita, bahwa kita merasa bahwa tubuh Kristus ini tidak baik, gereja ini tidak baik, gereja tetangga sebelah lebih baik. Kayaknya akan lebih enak kalau saya ada di dalam satu gereja itu. Saya mau kasih tahu sama saudara, rumput tetangga memang di mana-mana lebih hijau, terlihatnya lebih hijau. Tapi pada saat kita masuk ke dalam, permasalahannya tetap sama. Semua permasalahan tubuh Kristus sama. Nggak ada yang lebih baik dibanding yang lain. Yang ada sampai sejauh mana kita mau memberikan yang terbaik untuk tubuh Kristus di mana kita ditempatkan. Itu aja, saudara. Jadi kalau memang kita ingin terlibat dalam satu pelayanan, alangkah lebih baiknya jika kita bertanya kepada Tuhan itu sendiri. Kita minta Roh Kudus menjawab. Dia sendiri yang akan memberikan kita jawaban. Di mana saya ditempatkan? Pelayanan seperti apa yang baik yang harus saya lakukan? Saya percaya kalau kita mau melakukan hal seperti itu, Dia pasti akan menjawab. Karena Dia tidak pernah salah untuk menempatkan kita. Dia paling tahu di mana kita harus melakukan pelayanannya. Kalaupun ada masalah dalam setiap pelayanan, itu satu hal yang wajar. Pelayanan di mana-mana selalu ada masalah. Tapi jangan kita fokus sama masalah. Kadang masalah itu ibarat seperti kita datang ke fitness center. Muscle kita itu, otot kita kan dilatih untuk menjadi shaping atau jadi sesuatu yang berbentuk baik lah. Nah, masalah tuh dalam dunia rohani seperti itu kira-kira. Jadi muscle rohani kita dibentuk untuk apa? Untuk menjadi kelihatan baik, dan memang itu ada harga yang harus dibayar. Dan pada saat kita membayar harganya dan mau rela untuk melakukan itu semua, Tuhan menghargai itu semua. Jadi kita nggak perlu takut akan hal-hal seperti itu, saudara. Saudara tinggal menjalankan saja, tinggal melakukannya saja, dan saya percaya Roh Kudus akan membimbing saudara untuk mendapatkan destiny saudara yang sesungguhnya. Jadi ingat baik, saudara, bahwa tubuh Kristus di mana kita ditempatkan itu membutuhkan orang-orang yang tulus, bukan orang-orang yang ambisius, bukan orang-orang yang dengan kekuatannya sendiri ingin membangun citra dirinya di dalam satu gereja. Gereja nggak membutuhkan itu. Gereja membutuhkan ketulusan. Gereja membutuhkan satu kerelaan. Bahkan gereja membutuhkan pengorbanan dari diri kita. Dan pengorbanan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulailah berjalan di track yang benar, di cara yang benar. Mintalah pimpinan Roh Kudus untuk segala sesuatunya, dan saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati.